Shalom saudaraku, saya bersuka cita bisa menyapa saudara kembali melalui program rekaman ini yang kami beri nama Defining Moment. Kami berdoa melalui program ini saudara yang menyaksikan tayangan ini boleh semakin menganalisis hati Tuhan, boleh semakin hidup di dalam kekudusan dan kehendak Bapa. Puji Tuhan, saudaraku. Pada kesempatan ini Tuhan menaruh pesan di hati saya atau menggerakkan hati saya untuk menyampaikan suatu firman Tuhan yang berjudul bersyukur di dalam COVID. Nah, mungkin saudara berkata, wah, ada apa ini dengan saudara Carlos Agustinus? Mengapa menyampaikan judul bersyukur di dalam COVID? Kebetulan saudaraku, sebulan terakhir ini keluarga saya sedang mengalami musibah. Ibu saya, istri saya, dan anak saya sempat terkena Omikron. Nah, ketika saya merenungkan apa yang harus disampaikan kepada saudara, Tuhan kasih pesan bersyukur di dalam COVID. Amin. Saya berdoa, biarlah melalui tayangan ini, saudara yang sedang mengalami kesusahan, itu boleh diberkati. Amin. Nah, saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara, pesan dari Mazmur ini adalah bersyukur pada Tuhan karena pertolongan Tuhan dari situasi yang menyesakkan. Saya coba ulangi. Ayat 2 mengatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami keadaan yang menyesakkan. Tidak kebetulan. Saksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang suka mengalami keadaan menyesakkan. Tapi suka nggak suka, ada kalanya itu terjadi. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan, ini Mazmur 107 ini ada 43 ayat. Nah, kalau saudara perhatikan dari ayat 1-43, di sini ada 4 masalah. Pertama, masalah kelaparan. Kedua, masalah perhambaan atau penindasan. Ketiga, masalah sakit parah. Keempat, bahaya badai atau masalah-masalah yang terjadi kehidupan yang tidak diduga-duga. Nah, saya coba pelajari lagi, ternyata ada 4 fase. Nah, yang pertama, ada orang ketemu masalah. Yang kedua, setelah ketemu masalah, berseru kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, setelah berseru kepada Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Tentu itu yang Bapak Ibu harapkan kan? Puji Tuhan, saya juga mengalami seperti itu. Kalau saya sedang dalam masalah, saya kepengen banget masa itu cepat selesai. Apalagi kalau masalah yang sangat menyesakan. Nah, fase keempat, bersyukur kepada Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini yang menyaksikan tayangan ini berkata begini, Pak, saya ada masalah. Saya sudah berseru kepada Tuhan, tapi kok belum mengalami pertolongan Tuhan. Kalau saudara belum mengalami pertolongan, pertama-tama saya katakan mengucap syukur karena Allah itu baik dan sangat baik. Amin. Nah, saudaraku, tapi biar bagaimanapun, selalu akan jadi perenungan kita. Mengapa sudah mengucap syukur, sudah berdoa, sudah berseru, atau mungkin
sudah mengadakan tindakan iman atau memperkatakan firman, kok belum terjadi? Nah, saudaraku, saya mempelajari firman ini berulang-ulang. Saya coba lihat, mari kita buka Mazmur 107, masih dalam pasal ini, ayat 4-7. Ada orang-orang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman, orang tidak mereka temukan. Dengan kata lain, ini ada orang mengembara di padang belantara lalu kesasar. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman. Perhatikan ayat 7. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Nah, ketika saya merenungkan ayat ini, saya bertanya-tanya, kok kenapa tidak sejak dari awal mereka minta tuntunan Tuhan? Biar Tuhan yang membawa mereka ke tempat di mana mereka seharusnya berada. Nah, ketika saya merenungkan ini, Tuhan mengajar begini, kalau kita dapat masalah dan sudah berdoa, tapi belum selesai, yang pertama-tama kita cari tahu dulu, kenapa masalah itu bisa terjadi. Nah, saudaraku, ayat 4 dan 7 ini, Tuhan kasih pengertian, kenapa ada orang mengalami masalah. Yang pertama, karena keputusan yang gegabah. Keputusan gegabah tidak minta hikmat dan pertimbangan dari Tuhan, atau tidak minta hikmat dan pertimbangan dari orang-orang dewasa rohani. Nah, saudaraku, saya menyampaikan kalau ada di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini belum punya gereja lokal, segeralah bergabung ke gereja lokal, saudaraku, supaya ada orang yang bisa membimbing saudara, mengarahkan saudara, sehingga saudara tidak mengalami masalah-masalah yang tidak perlu. Ada begitu banyak orang mengalami masalah itu karena mereka membuat keputusan-keputusan gegabah. Keputusan dalam pernikahan, keputusan dalam memilih pekerjaan, keputusan tinggal di suatu tempat. Libatkanlah Tuhan, saudaraku. Biasakan kita melibatkan Tuhan, khususnya ketika kita membuat keputusan vital. Nah, jangan di kemudian hari ada masalah, langsung bingung, langsung stres. Memang, saudaraku, ketika saudara ada masalah, datang ke hadapan Tuhan, itu sangat baik. Tapi bukankah lebih baik lagi sebelum kita kena masalah, kita tanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membawa kita kepada jalan-jalannya. Amin. Jadi yang pertama, kenapa orang memiliki masalah sudah berdoa tidak selesai-selesai juga? Yang pertama, itu karena keputusan yang gegabah, saudaraku. Saudara yang hari-hari ini atau yang menyaksikan tayang ini sudah membuat keputusan gegabah, pesan saya, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan datang lagi kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, kita lihat ayat 10 dan 11. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Wah, ini kalau baca ayat ini, kasihan juga, saudaraku. Sudah duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Wah, kalau cuma terkurung sih nggak apa-apa, saudara. Ini terkurung dalam sengsara. Nah, ayat 11-nya, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista yang maha tinggi. Nah, saudaraku, yang kedua, masalah bisa terjadi karena kita hidup bertentangan dengan firman Allah. Sekali lagi, masalah bisa terjadi karena kita hidup bertentangan dengan firman Allah. Nah, kalau saudara sudah
berdoa, sudah berseru-seru kepada Tuhan, tapi masalah saudara belum selesai, coba koreksi. Jangan-jangan saudara selama ini hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, makanya saudara, setiap saya mengunjungi jemaat, setiap saya mengunjungi saudara seiman, saya tidak henti-hentinya mengingatkan jemaat, coba baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Sebab dengan saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara akan diminimalisir dari membuat kesalahan-kesalahan tidak perlu. Bahkan saudara dihindarkan dari dosa ketika saudara membaca dan mendengar firman Tuhan. Nah, saudaraku, sekali lagi saya katakan, ketika saudara bertentangan dengan firman Tuhan, itu akibatnya sangat fatal, saudara. Nah, mungkin saudara bertanya begini, Pak, itu kok tetangga saya hidupnya ngaco, hidupnya nggak benar, tetapi dia tetap kaya, rezekinya lancar aja. Nah, saudaraku, kalau saudara ngelihat ada orang hidupnya nggak benar, tapi tetap kaya, tetap rezekinya lancar, saya mau kasih tahu, dia bukan sedang diberkati Tuhan, tapi dia sedang dibiarkan oleh Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara punya anak nakal, apakah anak saudara tegur? Pasti saudara tegur, saudara marahi. Tapi bagaimana dengan anak tetangga? Apakah saudara marah juga? Tentu tidak. Nah, saudaraku, hati-hati ketika kita hidup bertentangan dengan firman Tuhan, akhirnya fatal. Dan kalau ada orang hidupnya ngaco, hidupnya tidak benar, rezekinya tetap lancar, dia sedang dibiarkan oleh Tuhan, saudaraku. Dan selain itu, saudara, bisa jadi dia memang melanggar firman Tuhan, tetapi dia melakukan hukum-hukum yang berkaitan dengan kekayaan. Misalnya, dia rajin. Dia memang dalam hal rohani nggak benar, tapi dia rajin. Biasanya walaupun dia nggak benar, dia juga bisa tetap kaya. Nah, tetapi ada waktu-waktu tertentu, akan ada waktunya di mana penghukuman itu akan dijalankan, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi pesan yang pertama, kenapa seseorang bisa sudah berdoa tapi tidak mengalami terobosan? Mungkin dia tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua, dia sedang melanggar perintah Tuhan. Nah, yang ketiga, saudaraku, kita lihat dari ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai kepada gerbang maut. Perhatikan di sini. Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka berdosa. Pertama karena dosa, tadi kita sudah bicarakan. Selanjutnya, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah, yang disebut kesalahan mereka ini tidak selalu yang berkaitan dengan hukum rohani. Bisa juga dengan hukum-hukum lain yang seharusnya mereka lakukan tapi tidak lakukan. Contohnya apa? Menjaga pola hidup sehat. Ada banyak orang sakit, bisa jadi karena dosa, tapi bisa juga karena dia tidak hidup di dalam hukum-hukum kesehatan. Nah, contohnya apa? Gembala kami, Bapak Yonatan Wideohadi, Pendeta Yonatan Wideohadi mengajarkan, kalau mau sehat, harus istirahat, makan makanan sehat, olahraga. Apakah saudara selama ini makanan-makanan yang sehat? Apakah saudara istirahat dengan cukup? Apakah saudara rajin olahraga? Jika 3 hal itu dilakukan, dijamin saudara akan sehat. Selain saudara melakukan hukum-hukum Tuhan, saudara juga harus melakukan hukum kesehatan. Nah, yang berkaitan dengan keuangan. Nah, saudara, hari-hari ini kita dikejutkan
di TV, ada orang-orang tertentu bisa jadi kaya karena menipu. Dan celakanya, banyak orang yang bisa tertipu. Saya punya teman, saudaraku. Dia S2. Kok bisa ketipu dengan investasi yang nggak jelas? Kenapa nggak dipelajari dulu? Kenapa nggak tanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman? Apalagi sekarang zaman digital, zaman internet. Saudara bisa dapatkan informasi-informasi yang benar. Memang ada juga informasi yang nggak benar, tapi kita juga bisa mencari informasi yang benar berkaitan tentang investasi. Nah, saya kasihan banget, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan, selain saudara menjalani prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, hiduplah dalam hukum-hukum kesehatan, hiduplah dalam hukum-hukum keuangan yang sehat, saudaraku. Jangan saudara makan sembarangan, tapi ketika ada masalah kesehatan, menyalahkan Tuhan. Saudaraku, saya pernah punya kenalan. Dia bersaksi bahwa dia disembuhkan dari penyakit ginjal dengan kuasa Allah. Tapi yang menyedihkan, dia meninggal karena kanker. Waduh, mengerikan, saudaraku. Melalui TNI saya mau sampaikan, jaga kelakuan kita. Amin. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita sudah berdoa pertolongan mendatang? Yang pertama, mungkin kita selama ini hidup di luar kehendak Tuhan. Kedua, mungkin kita selama ini hidup di dalam dosa. Yang ketiga, mungkin kita memiliki kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Misal makan makanan yang tidak sehat, investasi sembarangan. Jadi saudaraku, kita mesti hati-hati, perlu hikmat Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya yang keempat, saudaraku, di sini Mazmur 107 ayat 25. Masih pasal sama, 125. Firman Tuhan berkata, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Saya coba merenungkan firman Tuhan ini, apa maksudnya? Nah, saudaraku, ada masalah diizinkan Tuhan. Mungkin saudara sudah berusaha hidup dalam kehendak Allah. Saudara hidup sesuai firman Tuhan. Gaya hidup saudara dalam hal keuangan dan kesehatan juga sudah sehat. Tapi tetap saja ada masalah. Bisa jadi itu masalah terjadi diizinkan Tuhan. Nah, bagaimana jika masalah itu memang benar-benar diizinkan Tuhan? Nah, saudaraku, kalau saudara membaca, saudara mendengarkan khotbah atau sharing saya tentang membaca firman Tuhan, saya selalu mengajarkan jemaat supaya teliti membaca Alkitab. Nah, saudaraku, coba kita buka firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat Firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perhatikan kata meneliti, saudaraku. Nah, saya selalu mengajar seperti ini, saudaraku. Kalau saudara merasa sudah melakukan kebenaran, tapi kok janji Tuhan nggak digenapi, coba baca ayat-ayat itu, maksudnya dalam satu perikop secara keseluruhan. Kalau bisa baca juga pasal sebelumnya dan sesudahnya. Jadi saudara sungguh-sungguh membaca dan merenungkan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, biasanya ini nggak selalu sih. Ada kalanya kita dapat jawaban di situ. Sebagai contoh dalam hal perpuluhan. Dulu, saya sering mendengar khotbah, ketika saudara memberi perpuluhan, saudara mengalami kelimpahan. Nah,
Saudaraku, saya sudah mengalami memberi perpuluhan, tapi kok nggak ngalami kelimpahan? Akhirnya saya coba merenungkan, Tuhan, kenapa ya saya memberikan perpuluhan tapi tidak mengalami kelimpahan? Roh Tuhan menggerakkan hati saya belajar dari hamba-hamba Tuhan lain. Nah, saudaraku, di kitab Maleakhi 3 itu, Alkitab mengatakan, ketika kita memberi perpuluhan, Tuhan membuka tingkap-tingkap sorga. Atau kita baca aja deh, supaya seru mengerti ya. Kita sama-sama, kita buka Maleakhi 3, saudara. Nah, Maleakhi 3 ayat 10 saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Nah, saudara, ketika saya membaca dan merenungkan ini, saya protes kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah memberikan perpuluhan, tapi kenapa saya tidak mengalami kelimpahan? Nah, di sini Tuhan mengajar saya, saudaraku. Ketika saya memberi perpuluhan, firman Tuhan kata, Tuhan membuka tingkap-tingkap surga. Nah, persoalannya adalah banyak sedikitnya berkat yang akan kita terima tergantung satu, apakah kita bekerja atau tidak. Tuhan juga kepengen kita bekerja, saudara. Kalau di sini di ayat 11 ada ada tertulis hasil tanahmu. Hasil tanahmu apa? Itu pekerjaan. Berarti ada yang harus dikerjakan, saudaraku. Nah, kalau sudah baca ayat 8-nya, ada kalimat tentang persembahan khusus. Jadi, kalau saudara sudah memberi perpuluhan, Tuhan membuka tingkap langit. Nah, apakah saudara mengalami kelimpahan apa tidak? Satu, apakah saudara juga harus bekerja? Kedua, saudara harus memberi persembahan khusus. Nah, saudaraku, ketika saya dapat rema ini, saya diteguhkan juga dengan pengajaran dari gembala saya, Bapak Yonatan Wilihari. Wah, saya ngerti ternyata selama ini saya salah, dan saya coba praktekkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mulai memberkati kembali, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, ketika saudara dengar janji Tuhan tidak digenapi, baca ayat sebelum dan sesudahnya, baca teliti. Makanya saya selalu di mana-mana saya selalu mengingatkan, baca Alkitab dengan teliti. Ada banyak hamba Tuhan mengajarkan jemaat supaya baca Alkitab 10 pasal. Boleh nggak? Boleh. Baca 5 pasal? Boleh. Tapi persoalannya, apakah saudara memahami dan sungguh-sungguh meneliti apa yang saudara baca? Kalau saudara baca Alkitab serampangan, dijamin saudara akan kehilangan banyak janji-janji Tuhan. Nah, saudaraku, misalnya aja, ketika di masa pandemi, jemaat Tuhan disarankan untuk membaca Mazmur 91. Tapi kenyataannya, ada banyak anak Tuhan termasuk pendeta kena COVID, saudaraku. Kok bisa? Nah, pertanyaan, apakah saudara membaca sungguh-sungguh Mazmur 91 dengan teliti? Mazmur 90-nya itu dibaca apa enggak? Jadi baca dengan teliti, saudara. Jangan baca serampangan, supaya janji-janji Tuhan digenapi. Bacalah Alkitab dengan teliti sehingga saudara bisa memahami apa artinya, apa maksudnya, dan gimana mempraktekannya. Amin. Nah, jadi kalau saudara merasa sudah hidup benar, misalnya saudara tidak melanggar firman Tuhan, saudara merasa kelakuan saudara sudah benar, tapi tetap masalah belum terjawab, teliti, baca dengan Alkitab dengan teliti. Nah, yang kedua, saudaraku,
Kita lihat dari Ayub 36 ayat 15. Saya baru selesai baca kitab Ayub, saudara. Ayub 36 ayat 15. Nah, firman Tuhan berkata, ini yang disampaikan oleh Elihu ya. Jadi Ayub ini punya teman, beberapa teman menyalahkan Ayub bahwa karena dosa Ayub mengalami penderitaan. Nah, tapi Elihu tidak sepakat dengan seperti itu. Tidak selalu orang itu menderita karena dosa. Di sini Ayub mengatakan, Elihu dengan tuntunan mengatakan gini, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Nah, kalau saudara merasa Tuhan sedang mengizinkan saudara mengalami masalah, yang harus saudara lakukan adalah yang pertama meneliti, yang kedua pertajam kepekaan saudara. Saudara harus cari tahu kenapa saudara bisa mengalami masalah itu. Saudara harus dengar tuh, benar-benar minta tuntunan Tuhan. Sebagai contoh, kita lihat di Rasul Paulus, saudara, di 2 Korintus 12. Firman Tuhan berkata, menyatakan Paulus itu menghadapi duri dalam daging. Nah, yang disebut duri dalam daging ini, beberapa penafsir mengatakan, beberapa pengajar dan penafsir mengatakan bahwa duri dalam daging ini adalah sakit mata. Nah, kenapa orang sekali berasul Rasul Paulus bisa kena sakit mata? Nah, kalau saudara baca pasal ini keseluruhan, saudara akan menemukan jawaban bahwa Paulus sudah mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Supaya Paulus tidak sombong, maka Tuhan izinkan Paulus mengalami duri dalam daging. Itu Paulus. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara mengalami masalah, saudara tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya saya mengalami masalah ini? Sebagai contoh, saudaraku, tangan saya ini sempat mengalami kecelakaan. Jadi kalau saudara ketemu saya dengan jarak dekat, saudara akan lihat tangan saya ini rada-rada bengkok ya. Nah, saudaraku, berkali-kali Tuhan pakai saya menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat. Bahkan saya pernah mendoakan orang yang mengalami kelainan tulang bisa normal kembali. Tapi kok tangan saya sendiri begini? Ketika saya datang ke hadapan Tuhan, Tuhan berkata, anakku, aku ingin engkau tahu bahwa bukan karena tanganmu orang menerima kesembuhan, tetapi karena tanganku. Amin. Nah, saudaraku, jadi ketika saudara mengalami masalah, tanya ke hadapan Tuhan, kenapa saya mengalami masalah? Nah, karena tadi saya katakan judul khotbah ini adalah bersyukur dalam COVID. Nah, pertanyaannya, sebenarnya anak Tuhan tuh bisa nggak sih kena? Kalau sesuai firman Tuhan, seharusnya Tuhan telah mengajar kepada saya, seharusnya anak Tuhan tidak kena. Kita buka firman Tuhan, saudaraku. Kita lihat dari Kejadian 9 ayat 2. Firman Tuhan berkata, ini janji Tuhan kepada Nuh dan keturunannya. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Saya mau tanya, virus itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Ini janji Tuhan. Seharusnya sesuai dengan firman Allah, virus itu takut kepada anak Tuhan. Virus seharusnya takut kepada hamba Tuhan. Kalau saudara sampai kena virus dan sakit, datang ke hadapan Tuhan. Saudara tanya kepada Tuhan,
Tuhan, janjimu, virus, bakteri takut kepada saya. Kok kenyataannya saya kena? Kenapa Tuhan? Nah, seperti itulah saudaraku. Ketika saudara berdialog seperti itu, membiasakan dialog seperti itu, saudara akan makin dewasa. Nanti Tuhan akan menyatakan kenapa saudara bisa kena. Nggak selamanya karena ada sesuatu yang berdosa, saudaraku. Nggak juga. Tapi biasanya ada maksud Tuhan tertentu. Nah, kita lihat lagi, saudaraku. Mazmur 91 ayat 5. Firman Tuhan berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu siang. Alkitab dengan jelas, kita, Anda dan saya, tidak usah takut kepada bakteri dan virus menular. Siapa yang seharusnya takut? Yang seharusnya takut adalah virus takut kepada saudara dan saya, bukan kita yang takut. Kenyataannya, siapa yang takut? Banyak di antara kita yang kena. Takut dan kena. Kenapa bisa kena? Kalau kena, saudara perhatikan 91. Apakah sudah kita lakukan? Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa maksudnya ayat ini? Saya baca terjemahan. Ayat ini berbicara orang yang hidup di dalam hadirat Allah. Kalau mau jujur, tidak semua orang hidup dalam hadirat Allah, tapi hanya mengunjungi hadirat Allah. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah hidup di dalam saya merasa sudah hidup di dalam hadirat Allah, tapi kenapa kena COVID juga? Kalau saudara sudah lakukan itu, datang ke hadapan Tuhan, tanya kepada Tuhan. Saudaraku, biasakan berdialog dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan menyingkapkan, dan itulah yang akan membuat saudara dewasa. Nah, saya mau saksikan saudaraku, ketika saudara boleh bagikan yang kalian, ketika awal pandemi, saya dapat tugas dari gereja membagikan sembako, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika saya membagi kalau nggak salah sehari kemudian, badan saya demam. Saya menggigil, meriang. Akhirnya saya minum obat penurun panas, saya lupa itu obat apa. Nah, karena saya minum obat penurun panas, saya ngantuk tidur. Nah, saudaraku, ketika saya membaca tertidur, tiba-tiba saya dapat mimpi. Mimpinya apa? Saya dikelilingi 10 orang memanah dari jarak dekat, kurang lebih dari sekitar jarak 1 atau 2 meter, 2 meter, kurang lebih 2 meter, 2 atau 3 meter. Nah, ketika panah itu dilepaskan, dalam jarak kurang lebih 30 cm, sekitar 50 cm, itu panah itu berjatuhan. Lalu saya terbangun. Ketika itu Tuhan mengajar kepada saya, anakku, Tuhan mengajar begini, orang percaya, khusus hamba Tuhan, seharusnya tidak bisa terpapar oleh bakteri dan virus atau virus penyakit yang menular. Akhirnya saya tanya, ketika itu saya datang ke hadapan Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya ini bisa terjadi, janji ini bisa tergenapi? Tuhan berkata, kamu baca dan pelajari buku dari hamba Tuhan namanya John Lake, saudaraku. Nah, siapa John Lake? John Lake sudah almarhum. John Lake adalah hamba Tuhan dari Amerika, saudaraku. Dia pernah diutus ke Kanada. Dia pernah diutus ke Afrika. Dan saudaraku, ketika dia diutus ke Afrika, saat itu di Afrika sedang ada wabah penyakit, kalau nggak salah penyakit pes. Para tim medis heran, kok John Lake ini berani sekali ikut mengubur jenazah, dan tim medis menawarkan obat vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh. John Lake menolak.
John Lake berkata, di dalam saya ada roh Allah. Ketika bakteri dan virus ketemu terkena tangan saya, bakteri dan virus itu akan mati. Dan ternyata benar, dites. Bakteri dan virusnya mati, saudaraku. Jadi itu ada jenazah, diambil busanya, ditaruhkan di telapak tangannya John Lake, itu semuanya mati semua. Nah, saya baca itu berulang-ulang. Setelah saya baca, Tuhan ajar gini, kalau kamu ingin menikmati kekebalan dari Allah, Tuhan mengajarkan beberapa hal. Pertama, bertekun dalam doa. Kedua, bertekun dalam firman Tuhan. Ketiga, usahakan berdoa dalam bahasa roh 40-60 menit setiap hari. Nah, yang keempat, Tuhan mengajar hidup memberi dalam ketaatan. Tuhan mengajar supaya saya taat memberi persembahan secara khusus, secara konsisten. Nah, yang kelima, saudaraku, menjalankan pola hidup sehat. Jadi ada 5 hal yang Tuhan ajarkan kepada saya, bagaimana caranya menghadapi bakteri dan virus penyakit. Kita nggak tahu di masa depan bagaimana, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara praktekkan 5 hal ini, dalam nama Yesus, saudara akan mendapat anugerah Tuhan, saudara akan dilindungi oleh Tuhan secara supranatural. Pertama, bertekun dalam doa. Kedua, bertekun dalam firman. Ketiga, usahakan berdoa dalam bahasa roh setiap hari 40-60 menit. Keempat, memberi persembahan perpuluhan dan persembahan khusus secara konsisten. Nah, yang kelima, menjalankan pola hidup sehat. Dalam kasih Tuhan, praktekkan itu dan saudara akan lihat perlindungan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya udah praktekkan, saudaraku. Orang heran, Pak, ibu Anda, istri anak kena COVID, kok kenapa enggak? Saya cuma katakan 2 hal ini. Pertama, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kedua, belajar dari John Lake. Amin. Buku-buku John Lake saudara bisa dapatkan di Tokopedia dan Shopee dan banyak hal. Segeralah pesan buku itu. Saudara akan diberkati luar biasa. Amin. Nah, saudaraku, sebelum menutup acara ini, saya mau berdoa buat saudaraku. Arahkan tangan saudara ke kamera atau ke HP saudaraku. Bapak, aku berdoa buat setiap orang menyaksikan acara ini, biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka. Biarlah roh-Mu Tuhan menjamah mereka, Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh semakin mengasihi Allah. Biarlah roh pengenalan akan Allah turun. Biarlah mereka boleh selalu hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saudaraku, sekarang saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit. Saudaraku, sebelum berdoa, dengarkan baik-baik. Saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak bisa menyembuhkan saudaraku. Yang bisa menyembuhkan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sampaikan kepada saudaraku, yang bisa menyembuhkan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Nah, bagi saudara yang sakit, letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapak, aku berdoa buat anak-anakmu yang sakit, biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku berdoa, biar roh-Mu menjamah tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat mereka mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus, aku perintah pergi dan tinggalkan tubuh mereka sekarang juga. Dalam nama Yesus, kepada bakteri dan virus penyakit yang ingin membuat umat Tuhan sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan umat Allah. Dalam nama Yesus, kepada bagian-bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Yesus, aku perintahkan sekarang juga terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapak.
oleh bilir-bilir Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, setiap orang yang menyaksikan tangan ini sudah disembuhkan. Saudaraku, hati saya tergerak untuk mendoakan saudara yang punya masalah dengan ginjal. Nah, saudaraku, letakkan tangan saudara kepada bagian ginjal saudara. Bapa, aku berdoa buat mereka semua, biarlah kuasa darah Yesus membasuh ginjal mereka. Biar rohmu menjamah ginjal mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat ginjal mereka sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka sekarang juga dalam nama Yesus. Aku berkata kepada ginjal yang sakit, kepada ginjal yang rusak, dalam nama Yesus, sekarang juga terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, setiap mereka yang ginjalnya sakit, dalam nama Yesus, mereka memiliki ginjal yang baru dalam nama Yesus. Saudaraku, Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa buat saudara yang mengalami kelumpuhan, entah itu kelumpuhan karena sakit atau kelumpuhan karena kecelakaan. Arahkan tangan saudara. Bapak, arahkan tangan saudara kepada bagian tubuh saudara yang lumpuh. Aku berdoa buat mereka yang mengalami kelumpuhan. Aku minta bila kuasa darah Yesus membasuh mereka. Biar rohmu Tuhan menjamah hati mereka. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin umat Tuhan mengalami kelumpuhan, aku pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian-bagian tubuh yang lumpuh, dalam nama Yesus, berfungsi kembali. Dalam nama Yesus, berfungsi kembali. Tangan-tangan yang lumpuh berfungsi kembali. Kaki-kaki yang lumpuh berfungsi kembali. Tubuh yang lumpuh berfungsi kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya senang bisa melayani saudara, bisa memberkati saudaraku. Kita akan bertemu pada tayangan dan rekaman berikutnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.